Halo guys, ketemu lagi nih dengan Cek Volta. Kalau tidak tonton ini yang akan saya unggah, ini mungkin bisa menyesal seumur-umur sampai mati nih. Karena belum ada yang mengunggah ini logika, kemudian trik, kemudian praktek, kemudian semua. Jadi ini baru ada dan baru ada yang berani ngunggah seperti ini. Tentu sebelumnya sudah saya uji semua, sudah saya teliti semua, ia pun meleset ini sedikit. Makanya nih kalau pemula ini tidak nonton video ini, aduh, habis Anda kena doktrin mampet, oli flashing 3 ini. Mampet, kapiler, flashing, evap, oli sampai bersih. Oke? Ini yang Anda bakalan tidak kena doktrin. Jadi yang namanya kulkas, baru datang saja Anda cek ini tahu. Penyakit kondensor, penyakit ketusuk, penyakit mampet ini harus tahu dulu. Oke, ini langkah pertama. Mesin ini bisa diterusin atau tidak, ini harus tahu dulu. Kalau sudah seperti itu, saya ulangi lagi nih. Kalau sudah seperti itu, tentu pekerjaannya akan mudah, menyenangkan, kemudian optimis. Oke. Menyenangkan dan optimis karena penyakitnya sudah ketemu duluan. Kalau ada yang bilang itu mampet karena oli, ini lagi oli lagi, kapiler lagi, flashing lagi, evap. Ini yang sebenarnya menurut saya, teori saya bahkan saya praktekin, ini tidak ada hubungannya. Makanya saya berani ngunggah konten seperti ini. Baru datang saja kulkas ini mampet. Tidak mampet, sudah ketahuan bahwa kapiler ini bunyi di evap. Ini sudah ketemu kuncinya satu, kapiler ini bolong. Ini yang untuk patokan, kapiler ini sudah pasti bolong, baru datang saja bunyi di evap. Oke, Anda ingat-ingat ini. Colok atau sudah dicolokin, Anda dengerin tempel telinga di evap. Bunyi nih cos. Dari rumus pertama saja, ini logikanya mampet ini setelah kita pasang filter dan lain kemudian ini mampet misalkan. Kok ini karena oli? Dari sisi ini saja, ini sudah salah ini. Saya datang bunyi kapiler bolong. Kenapa di Chevron jadi mampet? Kalau komennya oli flashing kurang bersih, ini jelas salah ini menurut saya. Karena saya datang saja kondisinya bunyi kapiler, kemudian hanya tidak dingin freonnya habis. Oke, saya akan unggah tentunya ini untuk Anda ini. Saya habisin tentang mampet dan filter ini. Saya akan kasih logika supaya Anda tidak kena doktrin lagi, selalu doktrin evap, oli, bahkan flashing. Saya akan unggah untuk Anda ini. Yang namanya Anda datang, bunyi evap, kemudian terjadi mampet. Logikanya, kapiler ini sudah bolong, kemudian saya install jadi mampet. Ini jelas 100% ada sebuah kesalahan. Jadi salahnya, tentu salahnya mampet di filter. Saya akan coba dengan sebuah air. Kalau misalkan freon ini adalah gas cair, kemudian saya isi, kemudian ngumpul di filter, kemudian beku, dan nutup di kapiler. Oke, kapiler yang di dalam dan yang keluar ke evap.
Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? 100% berani jaminan. 100% berani jaminan ini saya. Ini luar biasa, baru ada yang mengunggah konten ini. Karena ini luar biasa sudah. Ini harus diteliti, bukan main-main. Logikanya seperti ini. Anda flashing, Anda sudah bersih pokoknya ini. Ini bukan urusan oli ataupun apapun ini. Jadi yang datang saja kapiler bunyi, kemudian diinstalasi mampet, ini berarti salah kita. Kalau menguji ini sederhana. Anda cabut colokan. Kalau logika ini air ini di dalam ini beku ini. Freon ini terjadi gumpalan menutup di lubang yang di dalam kapiler. Saya kasih logika ini. Dan saya jamin 100% ini. Saya bilang ini kapiler bolong ini. Kenapa jadi mampet? Setelah 5 misalkan, berarti ini tadinya bolong. Kenapa tadi mampet? Kalau cairan freon ini ngumpul di filter, oke? Ini bukan oli lagi nih, oli lagi. Tadinya bolong, ngumpul di filter, mau ke kapiler, kemudian numpuk, kemudian gumpal, nyumbat di kapiler. Ini langsung nutup, langsung evap berhenti dan tidak bunyi lagi dan mampet ini. Meter gas turun di bawah 0, ampere turun mesin lirih. Oke? 100% saya jamin. Anda cabut ini kulkas. Saya berani jaminan ini di filter dan ngumpulnya si cairan freon. Anda cabut kulkas. Kalau sudah dicabut, hitungannya menitnya ini tidak sama, artinya ada yang sedang, lama, sebentar, bahkan lama sekali. Ini kalau kulkas saja, jangan freezer. Yang gampang dulu ini. Saya cabut, berarti ini tidak berkondensasi ini. Tidak dorong dan isap. Gumpalan es freon yang numpuk di dalam ini, kalau kulkas dicabut, ini langsung cair, leleh yang nutup di kapiler kemudian bolong. Hanya saja waktunya tidak lama. Anda perhatikan, kalau kulkas lagi mampet dicabut, ya, waktunya ini ada yang sebentar, sedang, bahkan lama sekali. Ini tadinya bolong, baru ngecek bolong. Anda cabut kemudian selang berapa lama? Langsung bolong, evap bunyi jos. Berarti gumpalan es di dalam filter yang masuk kapiler ini sudah cair karena tidak ada proses kondensasi. Oke? Ini masuk akal karena ini kenapa saya menggunakan cara seperti ini. Begitu dicabut, kemudian ini bisa bolong. Kemudian saya ulangin kasih meter, langsung bolong. Berarti ini pada saat kondensasi ini, gumpalan ini kalau diterusin ini akan tambah numpuk, nutup kapiler, dan kalau dicolokin terus ini tidak mau pecah. Jadi pecahnya gumpalan yang di lubang kapiler ini setelah Anda dicabut. Saya akan buktikan bekas-bekas kapiler ini yang masalah, bekas filter. Saya kasih contoh. Ini adalah bekas filter yang kecongkel evap. Artinya ini oli campur air ini masuk ke filter karena dicolokin terus. Ini murni bening. Ini murni dicolokin terus. Ini murni dicolokin terus karena panas. Bisa kosong nih. Ini bocor kondensor evap. Ini murni dan ini murni. Itu baru namanya konten. Saya berani prediksi dan saya unggah ini tentu sudah saya uji. Jadi yang komen ini karena oli atau flashing kurang bersih, ini jelas salah 100% menurut saya. Karena apa? Tukang kulkas ini baru datang saja sudah tahu kapiler ini bunyi. Bolong ini. Ngapain begitu dipasang ternyata jadi berubah jadi mampet? Ini berarti ada kesalahan di saya.
Artinya yang saya unggah ini selalu kesalahan mampetnya ini difilter. Jadi logikanya seperti ini. Jadi di dalam inilah ujung kapiler ini ada gumpalan freon, kemudian nutup lubang yang mau naik ke evap. Kemudian kenapa saya berani ngunggah ini dan berani saya bilang seperti ini? Karena pada saat tidak ada proses kondensasi, kemudian dicabut kulkasnya, ini menjadi bolong dan berjalan lagi. Berarti kan yang nutup di sini bukan karena oli ataupun kotoran. Logikanya seperti ini, datang bunyi, kapiler bunyi. Oke guys, ini luar biasa untuk Anda. Ini tidak main-main saya mengunggah konten seperti ini, karena konten yang mengunggah logika-logika seperti ini sangat jarang. Karena ini mengunggah seperti ini harus meneliti ratusan kulkas ini. Oke, ratusan kulkas. Jadi harus cabut, kemudian akan pecah airnya yang di dalam yang nutup lubang kapiler, kemudian keluar ke kapiler. Kalau mendengar tidak bersih flashingnya, ini masih kotor, ini tonton ini. Saya unggah tidak main-main di tempat konten orang lain, di rumah orang, kemudian saya unggah juga tentang mampet dan sampai sembuh. Alasan inilah saya berani mengunggah konten guys. Sore guys.